Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Semoga masih semangat kita belajar bareng kembali ya Sobat Kreatif. Di tema belajar bareng kita kali ini sesuai yang sudah saya infokan di video pembuatan pintu origami yang sebelumnya ya. Jadi saya akan coba bahas dan praktekkan di sini ya cara pembuatan engsel double fungsi yang saya coba kembangkan sebelumnya. Sebelum saya praktek pembuatan pada pintunya ya. Hal ini saya lakukan untuk menyesuaikan fungsi desain pintunya. Sekalian kita bahas dan praktekkan juga cara pembuatan handle-nya seperti apa yang saya buat untuk pintu yang kemarin ya. Agar apa yang sudah kita pelajari di video awal kemarin tidak nanggung dan tidak banyak juga pertanyaan ya untuk para pemula yang sama sedang belajar seperti saya yang baru tahu dengan desain pintu seperti ini. Oke, dan kita langsung mulai saja pada bagian pertama prakteknya ya Sobat Kreatif. Tetap semangat untuk semuanya. Baiklah Sobat Kreatif, untuk pada bagian pertama saya akan coba mulai dari pembuatan handle penggerak pintunya terlebih dahulu. Dan untuk bahannya di sini saya akan pakai as berdiameter 18 mm dengan pipa bos ukuran diameter 24 mm. Untuk ketebalan pipa bosnya 5 mm yang saya pakai di sini ya. Untuk proses pertama yang saya akan lakukan, saya akan sesuaikan terlebih dahulu panjang pipa bos yang dipakai dengan lebar ukuran bahan pintunya dengan cara seperti ini. Jika sudah pipa bos kita sesuaikan dengan ukuran bahan pintunya, sekarang saya akan siapkan kembali bahan plat ketebalan 6 mm. Untuk ketebalan plat yang dipakai sedikit ya. Saran dari saya lebih tebal lebih baik ya Sobat Kreatif. Asal jangan over, bisa memakai yang 8 mm atau yang 10 mm. Di plat ini saya akan coba buat pola lingkaran dengan pipa yang lebih besar dari yang pertama. Sobat Kreatif bisa memakai pipa yang 30 mm untuk gambar polanya. Selanjutnya saya akan buat lubang di platnya yang sesuai dengan ukuran as yang akan dipakai untuk handle-nya. Sekarang saya akan buat pola garis untuk dipotong pada platnya dengan mengikuti patokan bagian tengah lubang pada platnya ya. Dengan pola potong berbentuk siku 90 derajat. Untuk lebar platnya kita sesuaikan dengan bahan pintunya. Karena ini nanti kita pasang di bagian sudut hollow bahan pintunya ya Sobat Kreatif. Dan kurang lebih seperti ini pola garis potong yang saya coba buat di platnya. Kita buat dua buah plat dengan bentuk pola yang sama ya Sobat Kreatif. Kurang lebih seperti ini posisinya kalau kita satukan dari setiap bahannya. Sekarang saya akan coba proses bagian penahan ujung asnya dengan memakai bahan bos pipa yang besar. Kita bisa pakai bahannya dengan lebar 5 mm saja sudah cukup ya. Jika sudah, bisa kita langsung satukan dengan lasan tepat pada bagian ujung asnya seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini jika kita satukan kembali tiap bagiannya ya Sobat Kreatif. Kita proses kembali bagian selanjutnya yaitu pembuatan penahan pada bagian ujung as sebaliknya. Untuk pembuatan penahan yang satu ini usahakan tidak dipaten dengan lasan seperti yang sebelumnya. Sobat Kreatif bisa buat dengan cara seperti ini ya. Kita bisa siapkan pipa yang bagian dalamnya berdiameter sama dengan asnya. Untuk panjang pipanya disesuaikan saja ya Sobat Kreatif. Lalu kita buat lubang tepat di tengah pipanya yang harus tembus ke asnya ya. Lubang ini untuk nanti kita tap untuk membuat penanaman baut atau sepi penahan agar pipa penahan bisa kita bongkar pasang. Dan jangan lupa ya Sobat Kreatif, untuk panjang as sesuaikan dengan kebutuhannya, bisa diukur dengan nyamannya genggaman tangan seperti kita membuat handle pintu biasa ya.
Dan seperti ini keseluruhan yang saya coba buat untuk handle pintunya. Sekarang saya akan coba tambahkan pipa penahan agar handlenya sedikit lebih besar dan nyaman digenggam ya sobat kreatif. Dan agar plat dan bosnya yang kita buat di awal tertahan di ujung asnya. Oke sobat kreatif, insya Allah untuk sejauh ini bisa dipahami ya dengan apa yang saya coba praktekkan dan jelaskan. Sekarang untuk handlenya sudah beres ya seperti ini. Jika sobat kreatif mau menambahkan fungsi untuk pengunci pintu, sobat kreatif bisa tambahkan plat kecil untuk pengait pada bagian ujung as yang dipatenkan. Selanjutnya sobat kreatif bisa membuat lubang yang sesuai di kusen pintunya ya. Oke, sekarang kita coba pasangkan pada pintunya. Baiklah sobat kreatif, untuk bos pipa yang dipotong sesuai dengan bahan pintunya bisa kita pasang dan patenkan dengan lasan tepat di ujung sudut lipatan kecilnya seperti ini. Lalu untuk plat yang sudah kita bentuk siku bisa kita pasang juga dengan cara yang sama di sudut lipatan kecil yang satunya ya. Dan usahakan karena berpengaruh besar pada pengoperasian pintunya. Untuk pemasangan kedua bagian ini, plat dan pipa bosnya harus sejajar dan tepat di tengah-tengah sambungan kedua hollownya ya sobat kreatif. Itu kenapa, agar ketika kita lipat bolak-balik kedua lipatan kecil ini mempunyai posisi yang sama ya. Jadi titik temu sisi kedua hollownya sama-sama rata seperti ini. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, jika bagian pertama pembuatan handle penggerak sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan ke pembuatan engsel double fungsi untuk pintunya ya. Baiklah, untuk bahan pembuatan engselnya di sini saya sudah siapkan plat dengan ketebalan 8 mm dengan ukuran yang berbeda. Saya pakai bahan yang ada saja ya sobat kreatif di tempat saya. Kebetulan banyak sekali sisa potongan plat seperti ini ya di tempat saya. Kalau sobat kreatif mau memakai dengan ukuran plat yang sama sepertinya nggak ada masalah juga ya. Jadi untuk bahannya tidak harus memakai plat tebal dan ukuran yang berbeda sama dengan yang saya pakai di video ini ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Di sini saya akan buat 4 potongan dengan panjang masing-masing kurang lebih 8 cm. Sobat kreatif bisa sesuaikan dengan ukuran panjang lebar kusennya ya. Dan 4 buah potongan dengan panjang kurang lebih 7 cm. Jadi semua potongan platnya ada 8 buah ya sobat kreatif, yang panjang dan yang pendeknya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan proses 4 buah potongan dulu. Untuk yang 4 lagi kita simpan dulu untuk proses selanjutnya. 4 potongan ini terdiri dari yang panjang 8 cm 2 buah dan yang panjang 7 cm 2 buah. Saya akan buat 4 lubang untuk baut tanam di plat yang 8 cm nya dan 2 buah lubang di plat yang 7 cm nya ya sobat kreatif. Untuk posisi lubangnya bisa disesuaikan dengan panjang lebar kusen pintunya. Jika ada pertanyaan kenapa untuk bagian yang 7 cm nya saya kasih 2 lubang baut, karena itu akan berposisinya di bagian sisi tebal kusennya ya, sedangkan yang 4 buahnya untuk kita pasang di sisi lebar kusen pintunya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, untuk keempat potongan platnya sudah saya kasih lubang baut. Sekarang saya akan satukan plat yang sudah dikasih lubang tadi dan juga plat yang 4 lagi yang polos tadi ya sobat kreatif, yang tanpa lubang. Kita satukan juga semuanya agar berposisi atau berbentuk siku seperti ini. Kita tempatkan yang 7 cm di atas yang 8 cm nya untuk yang dikasih lubang ya, agar keduanya mempunyai lebar yang sama. Sedangkan untuk plat yang polos yang belum kita kasih lubang itu sebaliknya ya sobat kreatif. Dan kurang lebih seperti ini keseluruhannya ya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang saya akan buat lubang kembali untuk membuat sebuah cowakan pada plat yang tanpa lubang baut atau yang polosnya ya. Untuk cowakan yang dibuat, posisikan tepat di tengah platnya. Untuk panjang cowakannya diatur saja, bisa 2 cm juga sudah cukup, karena ini kegunaannya hanya untuk stopper saja dan juga penahan agar pintu tetap lurus, tidak turun ketika pintu berposisi menutup atau ditutupkan pintunya ya. Jika cowakan sudah dibuat, bisa kita siapkan kembali potongan plat kecil yang harus sama ketebalannya dengan ukuran cowakannya, karena ini untuk penahan agar pintunya tetap stabil ya sobat kreatif. Selanjutnya bisa kita pasang dengan posisi seperti ini. Kita tempatkan plat sejajar dan rapat antara plat yang dicowak dengan plat yang terdapat lubang bautnya.
lalu kita las potongan plat kecilnya ya di plat yang ada lubang bautnya seperti ini. Oke, dan jangan sampai terbalik ya sobat kreatif. Untuk sisi bagian plat sebaliknya harus rata atau sejajar, karena nanti di ujung tiap platnya akan kita pasang engsel bubut untuk penggerak dan penyatu keduanya ya. Baiklah, sebelum ke pemasangan engsel bubutnya, di sini saya akan pasang terlebih dahulu setelan penahan untuk beralih fungsi dari pintu lipat ke pintu biasa ya sobat kreatif. Jika pintu mau dialih fungsikan dari yang lipat ke pintu biasa, setelan ini bisa kita turunkan untuk menahan platnya agar tidak terbuka ya, atau untuk mematikan lipatan engsel bubutnya. Seperti itu ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang saya akan pasang engsel bubutnya dengan posisi dan cara seperti ini. Kita tempatkan engsel bubut di bagian ujung plat yang sebaliknya ya sobat kreatif. Semakin besar ukuran engsel bubut semakin baik kalau menurut saya, lebih kokoh dan juga kuat ya untuk pintu yang beban seperti ini. Dan kurang lebihnya seperti ini untuk engsel yang saya desain untuk menyesuaikan kedua fungsi pintunya. Dan bagian ini hanya untuk fungsi pintu yang ditarik dan didorong saja ya sobat kreatif. Sekarang saya akan pasang untuk engsel bagian pintu lipatnya dengan cara memasang as di bagian tengah platnya ya. Usahakan selurus mungkin pemasangannya dengan dudukannya, jangan miring atau timpang dengan yang satunya ya sobat kreatif, biar halus putarannya. Untuk as yang dipilih harus yang sesuai dengan lubang yang terdapat pada sudut rangka pintunya. Untuk asnya sudah saya kasih stopper penahan seperti ini, seperti stopper pada handle pintunya ya. Untuk panjang as disesuaikan dengan tebal ukuran pintunya. Usahakan menjepit erat ya sobat kreatif pada pintunya. Alasan kenapa saya kasih baut di bagian depan dan juga samping stoppernya. Untuk baut yang bagian depan itu untuk mengepres atau menekan pintu agar benar-benar rapat, dan yang di samping untuk pengunci ya. Untuk pengunci, untuk menahan agar tidak berubah. Intinya kita buat serapat mungkin ya agar pintu tidak melewat, karena pintu origami seperti ini banyak sekali patahannya ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir sebelum kita pasang engselnya ke kusen. Pada bagian terakhir ini saya hanya kasih tambahan tahanan ya untuk jaga-jaga jika setelan pengunci yang tadi kita pasang tidak mampu menahan beban pintu biasa. Kita bantu dengan setelan cadangan ini, dan ini juga berfungsi sebagai penahan goyangan ketika pintu difungsikan ke pintu biasa ya. Dan itu sedikit teori yang saya terapkan pada pembuatannya. Segala kemungkinan bisa terjadi ya sobat kreatif, jadi saya terapkan keseluruhannya agar jika benar yang diperkirakan bisa kita atasi tanpa harus bongkar keseluruhan bagian pintunya ya. Baiklah, untuk tambahan informasinya, untuk mengembalikan formasi pintu menjadi frame biasa dan mematikan patahan lipatannya atau mematikan patahan lipatannya ya sobat kreatif. Di sini saya memakai engsel koper pada tiap sambungan lipatannya agar memudahkan kita mengunci dan membukanya ketika kita ganti tiap fungsi pintunya atau tiap sistem pintunya ya. Dan karena memang kebetulan kunci koper seperti ini, seperti yang saya pakai ini, sudah ada kunci penahannya ya sobat kreatif. Saya pakai kunci koper seperti ini, jaga-jaga juga ya, takutnya anak saya iseng membuka atau menarik kunci kopernya. Insya Allah kalau dengan kunci koper seperti ini tidak akan terbuka dan aman, karena tidak bisa ditarik langsung ya kalau sudah kita kunci. Oke, dan baiklah sobat kreatif, terima kasih banyak sudah menemani saya belajar sampai sejauh ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan kita mulai jadi awal kita berkembang dan awal dari segala kesuksesan, kelancaran, dan jadi bekal perjalanan untuk kedepannya. Dan tentunya jadi awal penyemangat kita agar tetap gigih belajar dan berikhtiar insya Allah ya sobat kreatif. Dan meskipun tidak besar ya, sangat receh yang bisa ditampilkan dan dibagikan dari setiap video saya. Semoga tetap ada walau selai manfaat yang baik untuk semuanya ya. Maafkan dan mohon diarahkan dari setiap kesalahan ucap, lisan, dan praktek jika ada yang merugikan dari seorang pemula ini. Oke sobat kreatif, setiap perkembangan dan pengembangan tidak hanya mengikuti zamannya, karena kita sendiri pun sudah pasti mengikutinya ya. Hanya pertanyaannya zaman yang mana dan seperti apa yang kita pilih. Jika di zaman ini kita hanya bisa mengikuti hal-hal yang negatif, menurut saya sama saja, berarti tidak ada perkembangan pada diri kita. Tetap semangat untuk semuanya, ikuti zaman dengan hal-hal yang positif. Insya Allah kita berkembang minimal dari cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.